Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu kawan pajak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kawan pajak, perkenalkan nama saya Nyoman Caryani yang akan menjadi host pada segmen podcast bijaksana pada siang hari ini, Senin 24 Juni tahun 2024. Program Bijaksana, Bincang Pajak Santai Penuh Makna merupakan program edukasi perpajakan yang selalu diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres untuk memberikan pencerahan terkait informasi perpajakan. Untuk segmen kali ini kita akan mengangkat topik tentang tempat pemusatan PPN terutang. Nanti kami akan mencoba untuk mengupasnya secara tuntas pada episode kali ini. Jadi, buat kawan pajak yang mau mengetahui lebih jauh terkait pemusatan PPN terutang, silakan bergabung bersama kami pada segmen podcast hari ini. Seperti yang kita ketahui, pemusatan PPN adalah pemilihan salah satu cabang oleh PKP sebagai tempat terutang PPN untuk memudahkan administrasi perpajakan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih detail membahas bagaimana sih kriteria tempat yang bisa digunakan untuk menjadi pemusatan PPN terutang, kemudian bagaimana cara menyampaikan pemberitahuan tempat PPN terutang, kemudian bagaimana cara menyampaikan pemberitahuan perubahan tempat pemusatan PPN terutang. Untuk edisi Bincang Pajak hari ini, spesial kami menghadirkan salah satu fungsional penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kalideres, yaitu yang diwakili oleh Mbak Heni Diorisa. Apa kabarnya Mbak Heni hari ini? Baik, Bu Nyoman. Bu Nyoman apa kabar? Baik, sibuk ya Mbak ya? Ya, lumayan lah, Bu. Mbak, biar nggak terlalu banyak nih mengganggu waktunya Mbak Heni, mari kita langsung aja ya Mbak, membahas apa sih sebenarnya kriteria untuk menjadi tempat pemusatan PPN terhutang. Baik, Bu, boleh, Bu. Silakan Mbak Heni. Baik, untuk kriteria tempat pemusatan PPN sendiri yang dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang itu, Bu, adalah tempat PPN terutang di mana pengusaha di tempat tersebut telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun, dalam hal pengusaha kena pajak atau yang nantinya akan kita singkat sebagai PKP, memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang, maka PKP dapat memilih satu atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Seperti itu, Bu. Berarti kalau misalnya ada yang bisa menjadi tempat pemusatan PPN, berarti ada yang tidak bisa Mbak menjadi tempat pemusatan PPN. Kriterianya apa? Betul, Bu, ada juga kriteria tempat yang tidak dapat dijadikan sebagai tempat pemusatan PPN terutang, yaitu tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang berada di tempat penimbunan berikat termasuk di dalamnya kawasan berikat, atau tempat yang berada di kawasan ekonomi khusus, atau tempat yang berada di kawasan bebas, atau tempat yang berada di kawasan berfasilitas lainnya, atau tempat yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan atau memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan, serta, Bu, tempat PPN terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha dan atau tidak melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan. Tempat di atas tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Jadi tempat-tempat tersebut yang dikecualikan, Bu. Baik Mbak Hen, jika nih PKP sudah menentukan nih tempat pemusatan PPN, bagaimana sih cara menyampaikan pemberitahuan tempat pemusatan PPN tersebut? Baik, Bu. Jadi ada dua cara untuk memberitahukan tempat pemusatan PPN terutang. Yang pertama secara elektronik yang nantinya akan kita bahas tutorialnya melalui DJP online.
Dan yang kedua itu secara manual, secara pemberitahuan dalam hal sarana elektronik tidak tersedia, maka pengusaha kena pajak dapat mengajukan secara tertulis kepada Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Nah, pemberitahuan tempat pemusatan PPN terutang harus memenuhi persyaratan yang meliputi: pertama, memuat nama, alamat, dan NPWP PKP pada tempat PPN terutang yang dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN. Syarat yang kedua, memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Dan yang ketiga, dilampiri surat pernyataan yang menginformasikan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Seperti itu Bu syarat-syaratnya dan cara pemusatannya. Baik Mbak Hen. Nih, wajib pajak juga banyak yang menanyakan bagaimana sih tindak lanjutnya setelah surat pemberitahuan disampaikan Mbak Hen? Baik, setelah surat pemberitahuan tempat pemusatan PPN terhutang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, maka Bu, dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak surat diterima lengkap, jadi lengkap dulu ya Bu, kalau belum lengkap pasti dimintakan kelengkapan atau ditolak. Nah, Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keputusan pemusatan jika ternyata memenuhi persyaratan, atau surat pemberitahuan belum memenuhi persyaratan jika ternyata ditemukan tidak memenuhi syarat, Bu. Nah, apabila jangka waktu 14 hari telah terlampaui dan Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan tidak menerbitkan keputusan, maka pemberitahuan dari pengusaha kena pajak dianggap telah memenuhi persyaratan. Jadi terima, Bu. Nah, Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan pemusatan yang berlaku mulai masa pajak berikutnya, yaitu setelah jangka waktu 14 hari berakhir. Jadi jika dalam 14 hari belum ada keputusan, maka dianggap dipenuhi, seperti itu Bu. Betul, Mbak Hen ya. Berarti Mbak Hen, kan tadi kita sudah misalnya menentukan tempat pemusatan gitu. Apabila nih wajib pajak ingin menambah atau mengurangi tempat pemusatan PPN, bisa nggak Mbak? Bisa Bu, jadi menambah, mengurangi, merubah, mencabut bisa Bu. Dan semuanya bisa lakukan secara elektronik maupun secara tertulis. Jadi jika pengusaha kena pajak mau menambah atau mengurangi tempat pemusatan PPN setelah diterbitkannya SK pemusatan PPN, maka pengusaha wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat PPN terutang yang diajukan penambahan dan atau pengurangan. Untuk cara penyampaiannya sama seperti pemberitahuan tempat pemusatan PPN, yaitu bisa secara elektronik atau mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Untuk pemusatan sendiri mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal SK pemusatan PPN. Seperti itu, Bu. Wih, jelas sekali ya kawan pajak. Nah sekarang nih kita akan membahas bagaimana sih cara memberitahukan perubahan tempat pemusatan PPN terutang. Ya baik Bu, jadi ada kalanya PKP yang telah memperoleh keputusan pemusatan itu ternyata dia memilih tempat PPN terutang yang lain sebagai tempat pemusatan PPN terutang yang baru, atau dia melakukan pemindahan alamat tempat pemusatan PPN terutang yang berada dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP tempat pemusatan, atau melakukan pemindahan alamat tempat pemusatan PPN terutang yang tidak berada dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP tempat pemusatan. Maka PKP dapat mengajukan pemberitahuan perubahan tempat pemusatan PPN terutang, baik secara elektronik maupun mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat PPN terutang yang mengalami perubahan. Tapi Bu, apabila terhadap PKP dilakukan pemindahan tempat terdaftar secara jabatan,
Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, maka PKP tersebut tidak perlu lagi Bu menyampaikan pemberitahuan perubahan keputusan pemusatan. Oh ya Mbak Hen, apabila pengusaha kena pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tempat pemusatan PPN, maksudnya tempat pemusatan PPN terhutang, atau menghendaki sendiri nih untuk pencabutan tempat pemusatan PPN terhutang, bagaimana caranya Mbak? Baik Bu, jadi untuk pencabutan tempat pemusatan PPN terhutang itu dapat dilakukan berdasarkan permohonan PKP ataupun berdasarkan penelitian atau secara jabatan Bu. Dan dalam hal pengusaha kena pajaknya atau PKP yang menghendaki untuk dilakukan pencabutan tempat pemusatan PPN terutang, PKP dapat menyampaikan pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat PPN terutang, bisa secara elektronik melalui DJP online atau mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Nah, dan Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan pemusatan tempat PPN terutang paling lama 14 hari sejak pemberitahuan diterima lengkap. Jadi harus lengkap juga, Bu. Nah, pencabutan pemusatan tempat PPN terutang berlaku mulai masa pajak berikutnya setelah tanggal surat keputusan. Nah, jika dalam hal pengusaha kena pajak pada tempat pemusatan PPN terutang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tempat pemusatan PPN terutang, maka Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keputusan pencabutan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan, tentunya melalui penelitian administrasi terlebih dahulu. Baik Mbak Hen, ini aku juga nih ada info ya, sehubungan dengan berakhirnya penggunaan nomor pokok wajib pajak apa namanya NPWP cabang itu dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan per tanggal 30 Juni tahun 2020, maka per tanggal 1 Juli 2024 terhadap PKP yang tidak menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terhutang sampai dengan 30 April 2024 akan diterbitkan pemusatan tempat PPN terhutang secara jabatan pada tempat tinggal atau tempat kedudukan. Apa sih yang menyebabkan PKP dapat diberikan pemusatan tempat PPN secara jabatan, Mbak Hen? Baik Bu, jadi ada 3 hal yang menyebabkan PKP dapat diterbitkan pemusatan tempat PPN terhutang secara jabatan. Yaitu pertama, jika diketahui tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan ternyata tidak lagi memenuhi kriteria. Atau yang kedua, ternyata diketahui PKP tersebut pindah alamat tempat pemusatan PPN terhutang yang masih dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP yang menerbitkan keputusan pemusatan. Atau ternyata PKP yang dijadikan tempat pemusatan PPN terhutang dipindahkan tempat terdaftarnya secara jabatan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. Seperti itu Bu yang menyebabkan dapat diterbitkan secara jabatan. Baik, setelah mengetahui, ternyata seru banget ya, banyak sekali materi yang Mbak Heni sampaikan. Tapi mungkin masih banyak wajib pajak yang bingung nih Mbak. Bagaimana sih cara melakukannya? Ini biasanya melalui DJP online ya Mbak Hen ya? Iya betul, melalui DJP online. Boleh nggak kalau kita itu langsung praktek Mbak Hen Iya melalui boleh, DJP online-nya ya? iya boleh Bu. Karena kan semua pemberitahuan, perubahan, pencabutan maupun eh, apa lagi tadi ya, penambah atau Penambahan, pengurangan itu iya. kan melalui DJP online secara elektronik. Jadi sini kita bikin tutorialnya Bu ya, kita bantu untuk memandu secara tutorial. Untuk langkah pertama itu tentunya melalui login pada DJP online, dipastikan sudah terdaftar, akunnya sudah aktif. Jadi tinggal ketik login pada DJP online, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi dan kode keamanan seperti ditampilkan di layar. Nah, langkah kedua, lakukan aktivasi fitur melalui portal layanan, kemudian klik tab profile
Kemudian pada menu profil, klik aktivasi fitur, jangan lupa centang portal layanan. Baik, untuk langkah ketiga, masuk lagi ke menu layanan, klik tab layanan, pilih layanan pajak, dan nanti akan muncul layanan mandiri yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Oh ya, dalam hal wajib pajak ingin melakukan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang, wajib pajak yang melakukan login pada DJP online adalah PKP tempat pemusatan. Kemudian pilih layanan pemberitahuan pemusatan PPN. Nanti sistem akan menampilkan daftar tempat pemusatan dan tempat yang dipusatkan. Wajib pajak wajib mencentang minimal satu tempat yang dipusatkan. Wajib pajak melakukan upload dokumen kelengkapan seperti surat pernyataan, surat pemberitahuan, atau surat kuasa yang dijadikan satu dalam bentuk PDF dan ukurannya maksimal 3 MB. Selanjutnya baru dikirim permohonannya. Jika wajib pajak bukan PKP, maka akan muncul notifikasi data tidak berhasil diproses, NPWP bukan PKP. Baik, jika wajib pajak ingin melakukan pemberitahuan penambahan dan atau pengurangan tempat PPN terutang dipusatkan, maka langkah-langkahnya wajib pajak yang melakukan login pada DJP online adalah PKP tempat pemusatan. Dan pilih layanan penambahan dan pengurangan pada tempat yang dipusatkan. Kemudian setelah dipilih, wajib pajak dapat mengisi nomor keputusan yang akan diajukan penambahan dan atau pengurangan. Jika nomor keputusan ditemukan, maka sistem akan menampilkan daftar pusat cabang. Dan wajib pajak dapat melakukan penambahan dan atau pengurangan tempat dipusatkan, minimal ada satu tempat dipusatkan yang dipilih. Nah, jika terdapat tempat yang akan dikurangkan dari tempat dipusatkan, maka akan muncul konfirmasi kegiatan usaha. Kemudian, wajib pajak melakukan upload dokumen kelengkapan yang terdiri dari surat pernyataan, formulir pemberitahuan, dan atau surat kuasa jika ada, yang semuanya disatukan dalam satu file PDF dengan ukuran maksimal 3 MB. Selanjutnya, bisa kirim permohonan. Nah, dalam hal wajib pajak melakukan pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat PPN terutang, yang dilakukan adalah wajib pajak login pada DJP online adalah PKP tempat pemusatan. Kemudian pilih layanan permohonan pencabutan pemusatan PPN. Nah, wajib pajak mengisi nomor keputusan yang akan diajukan pencabutan. Jika nomor keputusan ditemukan, maka sistem menampilkan daftar pusat cabang. Terdapat pertanyaan pada kolom kegiatan usaha. Apakah cabang yang dicabut masih melakukan kegiatan usaha? Jika masih melakukan kegiatan usaha, maka wajib dicentang dan akan keluar konfirmasi tempat kegiatan usaha. Kemudian, wajib pajak melakukan upload dokumen kelengkapan seperti surat pernyataan, surat pemberitahuan, atau surat kuasa jika ada, yang semua dokumen tersebut dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 3 MB. Nah, selanjutnya baru dikirim permohonan. Baik, dalam hal wajib pajak ingin melakukan perubahan tempat pemusatan PPN terutang, wajib pajak yang melakukan login pada DJP online adalah PKP cabang atau WP yang dipusatkan yang ingin dijadikan tempat pemusatan. Kemudian bisa pilih layanan perubahan tempat pemusatan. Setelah pilih layanan tempat perubahan pemusatan, wajib pajak mengisi nomor keputusan yang akan diajukan perubahan dan NPWP tempat pemusatan yang akan digantikan. Dan jika nomor keputusan ditemukan, maka sistem menampilkan daftar pusat cabang dan wajib pajak dapat melakukan upload dokumen kelengkapan yang terdiri dari surat pernyataan, formulir pemberitahuan, dan atau surat kuasa jika ada. Semua dokumen disatukan dalam satu file PDF dengan maksimal ukuran 3 MB dan selanjutnya kirim permohonan. Apabila NPWP tempat pemusatan yang akan digantikan tidak benar, maka akan muncul notifikasi data tidak berhasil diproses, NPWP tempat pemusatan lama tidak valid, seperti itu.
Luar biasa sekali perbincangan hari ini Mbak Heni. Semoga kawan pajak yang menyimak bincang pajak kita pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dan pencerahan terkait tempat pemusatan PPN terhutang yang sesuai dengan Pers 11 tahun 2020. Besar harapan kami dengan terbitnya peraturan ini bisa menjadi jawaban yang memang selama ini kita tunggu-tunggu dan bisa memberikan kepastian hukum terkait ketentuan perpajakan atas penentuan tempat pemusatan PPN terhutang. Terima kasih banyak untuk Mbak Heni yang telah bersedia Sama-sama sharing Bu Nyaman. ilmunya. Dan terima kasih juga untuk kepada seluruh kawan pajak yang sudah mengikuti dan menyimak podcast kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh kawan pajak untuk terus mengikuti IGAI Live, podcast, Klat Pajak, dan pun media informasi, baik melalui Instagram maupun YouTube KPP Pratama Jakarta Kalideres. Jangan lupa ajak teman dan saudara untuk follow IG @pajakkalideres untuk mendapatkan info terbaru seputar perpajakan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu tersenyum. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.